gimana nih? Masih semangat gak ya? Dari pagi ya, persiapan panitia semuanya. Nah, oke, di sini nih podcastnya ditemenin sama beliau-beliau ini. Jadi nanti di sini tuh kita bakal bedah bisnis dan pitching nih. Kita curi nih semua ilmu-ilmu beliau yang sukses-sukses ini ya. Oke. Oh ya, terima kasih sebelumnya kepada sponsor kita pada acara hari ini yaitu PT Transgas Indonesia dan PT Pamitra Jaya Konstruksi. Dengannya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian langsung aja Pak ya, kira-kira kita perkenalan dulu gitu biar ngomongnya lebih enak sama beliau-beliau ini juga. Baik, sebelumnya nih boleh kenalan dulu nggak sama Pak Vidi ini? Boleh diperkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perkenalkan nama saya Vidi Handoko. Saya di sini diundang sebagai konsultan IT. Beberapa hal yang sekarang masih tetap saya lakukan adalah masih sebagai Google sampingan pekerjaan, salah satu pekerjaan sampingan kami adalah Google Publisher dan Google Develop, dan kita juga mendampingi beberapa perusahaan untuk digital marketing, dan salah satunya dari inovasi kemarin dari Pak Holil kita juga jadikan tim digital marketing untuk Megabot. Nih ya, semoga nanti kita semua khususnya untuk prodi inovasi ini, semoga dengan adanya program aplikasi yang nanti bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia nanti yang berhaji dan umroh salah satunya. Dan kami terima kasih diundang untuk menjadi salah satu pembicara di sini. Semoga nanti teman-teman semua dari prodi inovasi ini bisa mengambil sedikit dari kami, nanti mungkin banyak dari Gusti Allah ya. Mungkin terbuka wawasannya sehingga nantinya apapun produk yang diinginkan yang sekarang ini sudah digelar di depan sana, semoga semuanya terimplementasi dengan baik dan suksesnya nanti di akhirnya adalah teman-teman semua dari anak-anak ini semua nanti bisa menghasilkan sesuatu bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Vidi. Selanjutnya untuk Pak Faisal Setia Putra, mungkin Bapaknya mau perkenalan dulu nih Pak sama kita, sama penonton-penonton yang di sini. Monggo Pak, silakan. Ya, ini suara saya terdengar dari sana? Halo, ya. Suaranya terdengar? Halo? Halo? Halo Bapak. Ya, ya. Suaranya terdengar dari sana? Sudah Pak, sudah terdengar. Oke, siap. Jadi, perkenalan dulu ya. Nama saya Faisal Setia Putra. Saat ini saya sebagai kreatif lead di Rikblat. Jadi Rikblat ini sebuah aplikasi untuk bernegara. Jadi kita bantu teman-teman masyarakat agar tetap bisa rutin untuk mendapatkan data. Karena di lapangan kita selalu kekurangan nih 1 juta, paling kecil 1 juta setiap tahunnya. Dan karena itu kita bantu masyarakat, untuk kita ingatkan, untuk selalu kita kasih reminder kepada mereka agar rutin bekerja. Kemudian selain itu kita juga berikan ada reward juga untuk teman-teman yang rutin bekerja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Pak Faisal ini adalah CEO dari Red Blood ya? Kreatif lead-nya saya. Oh, kreatif lead ya. Oh baik, Yeah. terima kasih Pak Faisal. Ya, sama-sama. Mungkin ini nih tamu spesial juga nih, narasumber dari Bapak Jacob. Bapak Jacob bisa diperkenalkan untuk perkenalan diri dulu kepada teman-teman yang di tempat sini. Monggo Bapak. Oke, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun online gitu ya, tapi saya harap tidak mengurangi kemeriahan ya dari acara ini. Saya Jacob Win, saya juga alumni ITS dan juga saat ini juga masih jadi mahasiswa juga di ITS ya. Kalau sehari-hari saya mengelola beberapa perusahaan, saya jadi komisaris di eh, ada tiga PT yang saat ini saya kelola, saya dampingi juga. Kemudian selain itu, saya juga ngebantuin ya startup dan eh, perusahaan maupun UMKM sebagai profesional digital business coach gitu, supaya mereka itu bisa mencapai goalnya dengan lebih cepat, bisa jadi gede dengan lebih cepat gitu. Dan selain itu saya juga ada beberapa portofolio startup yang saya invest ya. Eh, supaya apa sih? Supaya mereka juga bisa jadi lebih cepat, dan ini beberapa malah dari kalangan mahasiswa gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan juga iklim kewirausahaan yang ada di Indonesia. Dan selain itu saya juga jadi akademisi, saya jadi dosen di salah satu kampus di Kota Malang. Mungkin itu dari saya. Saya Baik, kembalikan kepada moderator. baik Pak Jacob. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Boleh tahu nggak di sini dari Bapak Jacob, Bapak Faisal sama Bapak Vidi ini sebelumnya udah saling kenal belum ya? Belum pernah. Oh, Kalau Mas Faisal, Mas Vidi, orang-orang ini ya, orang-orang yang sering kali berseliweran ya di dunia startup, siapa sih yang nggak kenal mereka gitu ya. baik, terima kasih Bapak. Oke. Ya, berikut adalah tadi perkenalan singkat kepada narasumber kita hari ini, Pak Vidi, Pak Faisal, sama Pak Jacob, luar biasa sekali. Nah, di sini nih kita sekarang mau membedah nih ketiga narasumber ini kan memiliki bergelut di dunia bisnis dan entrepreneur kan ya. Pak Faisal di creative lead-nya, Pak Jacob di profesional startup, dan Pak Vidi juga konsultan IT-nya. Dan di sini tuh kalau dilihat dari background beliau masing-masing itu saling berkaitan ya, karena sekarang startup juga pasti banyak di IT nggih Pak ya. Terus pasti juga creative lead-nya tuh wah luar biasa. Baik Pak, mungkin saya mau tanya-tanya nih kepada bapak-bapak ini sekalian. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan dalam berbisnis? Boleh dijawab sama Pak Vidi dulu nih. Ya, ini dari berbagai macam sudut pandang ya. Kadang-kadang setiap orang mungkin menilai sukses itu berbeda-beda, tapi pada akhirnya sebenarnya adalah satu, membuat bahagia baik dia juga merasa bisa membahagiakan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, anak, dan orang-orang mungkin juga bermanfaat, dirinya juga bermanfaat bagi orang-orang lain. Seperti itu mungkin sekilas saja. Jadi definisi dari Bapak Vidi ini sukses itu adalah kebahagiaan gitu Pak. Kalau sukses dalam dunia bisnisnya gitu Pak, dalam company-nya itu bagaimana Pak? Iya. Kalau untuk perusahaan, jadi kalau kita membangun dari awal untuk bisa menjadi apa yang kita impikan, jadi kita harus bermimpi terlebih dahulu, terus kita bisa mulai menyatakan mimpi itu dengan tindakan-tindakan sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, ketercapaian itulah salah satu dari ukuran dari sukses, karena kita sudah tercapai itu. Memang nanti mungkin ingin yang lebih besar lagi, tapi apa yang kita impikan tadi sudah tercapai, itu adalah salah satu dari kunci sukses itu sendiri. Ya, gitu. Berarti berani bermimpi itu salah satu kuncinya ya Pak? Iya, betul. Baik, kalau begitu mungkin dari Pak Jakopin bisa dijelaskan Pak bagaimana definisi sukses menurut Bapak di dunia bisnis? Oke, terima kasih. Nah, kalau dari saya sih, saya sendiri tidak pernah
punya ukuran sukses untuk diri saya ya gitu. Kenapa? Karena begitu saya mendefinisikan bahwa oke, saya ada di satu titik dan saya sudah sukses, maka itu berhenti kalau menurut saya. Makanya kalau saya lebih melihat seperti ini, Mbak. Sukses itu yang melihat adalah orang lain gitu ya. Jadi bukan dari diri saya sendiri, tapi orang lain yang menilai nih. Oh ini startup yang dibangun oleh Jacobin udah sukses atau belum. Nah itu yang punya ukuran sukses itu adalah orang lain. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya punya satu indikator gitu ya, satu indikator bagaimana sih sesuatu yang saya bangun itu sudah mencapai sebuah goal gitu ya. Nah walaupun goal itu sendiri bukan sukses kalau menurut saya gitu. Saya sangat sepakat dengan Bapak Pak Vidi ya bahwa pada waktu kita membangun bisnis gitu ya, saya terbiasa untuk menetapkan sebuah goal gitu. Nah, goal inilah yang akan jadi sebuah performance indikator itu. Nah, itulah yang akan kita kejar. Gitu. Nah, manakala kita sudah mencapai indikator tersebut, apakah itu sukses? Kalau menurut saya belum sukses gitu. Kenapa? Karena itu masih akan saya eskalasi lagi, akan saya tingkatin lagi gitu ya. Pencapaiannya berarti harus naik lagi. Nah, pencapaian ini apa gitu? Yang pertama, saya sangat sepakat juga dengan Pak Vidi tadi bahwa yang pertama adalah kebermanfaatan gitu ya. Kebermanfaatan ini dinilai dari seberapa besar sih company saya bermanfaat untuk semua foundernya dan semua karyawan yang ada di company saya gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah kebermanfaatan untuk customer saya. Seberapa besar customer saya mendapatkan manfaat dari jasa ataupun produk yang saya berikan gitu. Yang menilai adalah customer. Kemudian yang ketiga adalah seberapa besar masyarakat maupun lingkungan ya itu mendapatkan dampak dari produk ataupun jasa yang saya deliver kepada customer gitu. Jadi impact-nya apa nih? Kalau masyarakat melihat bahwa itu berimpact dan itu dianggap sukses oleh masyarakat ya alhamdulillah gitu. Tapi saya selalu punya indikator pencapaian di sana. Itu kalau menurut saya, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Jadi menilai kesuksesan itu gak bisa dari diri sendiri gitu Pak. Harus orang lain yang mengatakan bahwa diri kita itu sukses. Seperti itu. Wow, itu luar biasa sekali. Menarik ini. Sebagian orang juga gak bakal menyadari kalau hal itu tuh ada sebenarnya Pak ya. Menarik Pak, menarik. Ini insight baru nih bagi saya. Baik. Mungkin dari Bapak Faisal, monggo Pak. Ini bagaimana nih sih kriteria sukses dari Bapaknya itu? Ya, ini sebenarnya bisa disimpulkan semua ya Pak Jacob sama Vidi ini ya. Jadi karena kebetulan Riblat juga bergerak di bidang sociopreneurship, jadi kami berkantuk bahwa sebuah bisnis itu harus bermanfaat bagi yang lainnya, baik bagi pengguna, maksudnya customer atau pelanggan, maupun bagi pegawai juga ya, gitu ya. Jadi ketika aplikasi atau kalau sini saya bicaranya aplikasi nggih ngapunten ya. Karena kalau misal aplikasi kita bermanfaat bagi masyarakat banyak, otomatis itu bisa memberikan dampak-dampak positif ke masyarakat. Jadi akan memberikan nilai positif yang lebih ke masyarakat. Baik. Kalau dari Pak Faisal itu mungkin hampir sama Pak Vidi tadi, memberikan dampak positif bagi masyarakat luas ya Pak. Baik, ini kriteria sukses ini mungkin berbeda-beda ya setiap orang karena kita semua punya indikator tersendiri ya Pak buat menentukan kita sukses apa enggaknya gitu. Baik, kalau dari background beliau ini kan berkutat di dunia entrepreneur ya Pak. Saya juga pengen tahu nih gimana sih tantangan apa aja yang sudah dijalani selama di dunia entrepreneur gitu Pak. Mungkin dari Bapak Jacob dulu nih karena profesional startup dan business coach mungkin bisa dijelaskan Pak. Tantangan yang pernah dijalani sama Pak Jacob itu apa aja untuk membangun bisnis? Oke, terima kasih. Nah ini kalau dari pengalaman saya ya, saya bangun bisnis ada 3 company yang saat ini saya bangun dari nol dan sekarang udah jalan. Ada 18 startup yang saya bangun.
kemudian yang 13 pernah rontok juga dan sekarang jalan 6 gitu ya. Kemudian ada portofolio juga beberapa startup yang saya bantuin gitu ya, sehingga saya juga belajar sebenarnya dari teman-teman startup yang saya support, baik pendanaan maupun untuk growing-nya mereka saya support gitu ya. Tapi saya banyak belajar sebenarnya dari teman-teman itu, dan dari pengalaman saya pribadi membangun company, membangun startup, dan juga dari pengalaman teman-teman, Mbak, itu ada satu benang merah ya yang saya tarik, bahwa tantangan terbesar itu sebenarnya ada pada mindset dan mentalitas gitu ya. Mindset dan mentalitas. Jadi kalau banyak orang, teman-teman startup tuh biasanya kalau ditanya apa sih yang paling jadi tantangan, rata-rata menyebutnya modal tuh. Nah, modal ini modal apa gitu ya? Modal duit gitu. Nah, tapi pada waktu biasanya saya challenge gitu ya. Oke, kalau sekarang Anda saya kasih nih 2 miliar, 3 miliar. Seberapa yakin Anda startupnya bisa jalan dan sustain gitu ya. Nah, itu baru bingung tuh. Terus duit 1 miliar mau dipakai apa gitu ya. Nah, itu artinya adalah pada mindsetnya dan pada mentalitasnya sebenarnya. Karena membangun startup gitu ya, sedikit beda dengan kita membangun sebuah company dalam artian corporate gitu ya. Itu memang beda. Mungkin kalau Mas Faisal ini udah pernah mengalami rasanya jatuh bangun membangun startup kayak naik jet coaster gitu ya. Nah, itu memang beda dengan membangun corporate yang memang harus ada dana duluan yang gede gitu ya. Tapi kalau membangun startup memang beda. Dan inilah yang dibutuhkan mentalitas ini gitu. Mentalitas ketangguhan ya, seberapa tangguh sih seseorang itu siap untuk membangun startupnya gitu ya. Kemudian juga mindsetnya nih. Mindsetnya mau kayak gimana gitu ya. Kalau mindsetnya masih mindset yang belum jelas, nah ini yang harus diperjelas dengan coaching sebenarnya gitu. Karena banyak banget teman-teman startup itu pada waktu ditanya, oke, sebenarnya kalian mau bangun startup tuh ngapain gitu loh. Itu masih banyak yang bingung gitu ya. Begitu digali lagi lebih dalam, terus ngapain? Mau bikin company, terus kalau company-nya udah jadi mau ngapain? Bingung lagi sebenarnya goal mereka tuh apa gitu. Nah, ini mindset sebenarnya, Mbak, gitu ya. Kemudian paham nggak tantangannya gitu ya untuk membangun startup, karena membangun startup itu capek banget gitu. Seberapa siap teman-teman untuk membangun startup dan jatuh bangun kayak gitu, barulah dijem gitu ya. Kemudian dalam kondisi Anda nggak punya duit, terus Anda mau ngapain sekarang? Ya cari duit kemana? Ke investor. Nah, ini akhirnya banyak juga yang berpikir bahwa dapat duitnya dari mana? Dari investor, nyari dari dikasih orang dan sebagainya gitu ya. Sehingga akan muncul satu mentalitas yang memang unik gitu ya. Jangan sampai kita mau jadi entrepreneur malah terjebak di dalam sebuah pemikiran bahwa kita akhirnya jadi hibahpreneur nih. Nah, itu yang ngeri gitu ya, karena banyak banget akhirnya yang terjebak ke sana gitu. Jadi balik lagi, yang paling penting tantangannya bukan dari modal duit dan sebagainya, bukan juga dari skill maupun dari keilmuan gitu ya. Karena sekarang gampang banget ya untuk kita bisa dapat ilmu di YouTube, banyak di di dunia digital banyak banget kita bisa dapat ilmu. Kemudian dapat duit juga sekarang itu nggak terlalu sulit gitu ya, banyak yang akan bisa support. Tapi balik lagi, seandainya itu semua didapat, mentalnya masih belum punya ketangguhan mental, kemudian mindsetnya juga masih belum mendukung, ya itu semua nggak akan ada gunanya. Mungkin hanya berguna di awal, diriin startup, setelah itu hancur gitu ya. Karena saya pernah mengalami seperti itu juga. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak. Baik, kalau membangun startup itu struggle-nya lebih banyak ya Pak daripada membangun Yes. bisnis. Karena startup juga kita harus mengeducate orang-orangnya juga gitu Pak. Dengan produk baru kita tuh harus kita aware gitu, harus mengeducate mereka dulu, baru kita bisa, dan jatuh bangunnya tuh luar biasa sekali. Effortnya itu yang dikasih lebih banyak banget ya Pak. Baik. Karena rata-rata berawal dari sesuatu yang kecil banget kan gitu. Beda kalau kita di sebuah corporate gitu ya, duitnya udah ready gitu, duitnya udah ready sekian miliar, kemudian udah dari duit sekian miliar kita cari ini SDM-nya, kita bikin strukturnya, kemudian dia running, marketnya udah jelas, semuanya udah jelas. Itu kalau corporate. Kalau startup enggak, malah justru diawali dari segala sesuatu yang enggak jelas gitu. Itu saya yakin Mas Faisal juga pernah mengalami ya, bagaimana menentukan pasar, bikin bisnis model yang juga masih
coba-coba gitu kan, gitu. Iya Pak, mungkin itu juga masalah sih dari kita. Kita kan juga nanti disuruh bikin startup sama yang Pak Joko pernah ngisi di kelas kita waktu itu juga. Wow, ternyata sekarang kita masih ideation aja itu juga ada struggle-struggle seperti itu nantinya. Baik. Apalagi kalau udah jalan ya, Iya. dan ternyata beda dengan yang dipikirkan di awal gitu ya. Benar, betul sekali Pak. Itulah makanya kayak naik jet coaster tuh. Ini kita masih di permukaan ya Pak, kita belum nyemplung banget, makanya kita butuh arahan dari Pak Joko, Pak Faisal sama Pak Vidi hari ini. Oke. Mungkin dari Pak Vidi mungkin ada tanggapan Pak mengenai tantangan yang dijalani untuk membangun startup dan segala macamnya itu. Karena Pak Vidi juga masih ada di konsultan IT yang banyak hubungannya sama startup seperti itu. Iya. Betul sekali apa yang dikatakan tadi Pak Jakob. Jadi memang untuk mengawali sebuah perusahaan, suatu usaha itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Bayangannya kalau kita bayangkan perusahaannya sudah jadi enak gitu kan, enaknya yang dilihat ya. Tapi awal mulanya untuk mengawali itu semua sangatlah sulit. Saya itu awal-awal dulu saya belajar blog itu tahun 2007 itu sampai untuk bisa tahu itu saya membuat biar mengetahui dan bisa mengungkapkan ke teman-teman sekalian itu saya sampai buat 200 blog dulu itu. Dulu zaman sebelum itu ya sekitar tahun 2007 awal-awal sebelum YouTube mulai booming itu saya pakai contextual text itu ya, masih tulisan-tulisan apa itu ya. Itu saya buat banyak mulai dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Intinya ingin sekali gimana sih dari online itu bisa menghasilkan, dari online itu bisa memang benar-benar mendapatkan pangsa pasar itu bagaimana. Ternyata sampai 6 bulan itu saya kering, tidak dapat apa-apa. Jadi itu ya Allah sampai kita coba sampai jam, kan kalau kita menyesuaikan pangsa pasar dengan luar negeri di Amerika, Eropa kan kita tidur di sana bangun ya kan. Berarti kita jam 8 sampai jam 3 itu baru bisa mencari pangsa pasar mereka. Jadi sampai kita kira sampai 6 bulan 7 bulan baru itu pun mendapatkan hasil itu masih belum maksimal, tapi sudah ada kelihatan. Nah, ketika sekarang ini banyak sekali teman-teman sekarang yang mulai usaha masih awal gitu, masih 1 bulan 2 bulan semangat, tapi nanti ketika kamu kok nggak ada apa-apa, kurang dan lain sebagainya, sudah down. Padahal enggak, harusnya itu terus. Pasti kalau kita sudah niat dan apalagi ada bimbingan lagi ya, apalagi ada yang mengarahkan, itu lebih enak lagi. Kalau nggak ada sama sekali, repot juga. Mungkin bimbingan itu bisa berasal dari mentor-mentor seperti yang sudah berhasil, tapi juga sharing-sharing dari teman-teman yang sudah menjalankan dan hasilnya sudah kelihatan. Jadi mungkin dibentuk seperti komunitas dan lain sebagainya, sehingga kita juga termotivasi untuk usaha ini memang betul ada, bisa gitu. Itu intinya. Jadi tidak menunggu kita dalam jangka waktu segini langsung berhasil, enggak, tapi itu kekuatan tidak putus asa tadi itu harus berjuang terus, itu yang harus diutamakan. Itu luar biasa sekali. Jadi untuk struggle-nya Pak Vidi ini mungkin di digital marketingnya ya Pak. Waduh, itu penting sekali. Nanti ada mata kuliah tuh Pak, nanti mungkin Pak Faisal, Pak Vidi bakal ngajar kita di semester 5 kalau nggak salah Pak. Masih lama kata Pak Odil. Oh iya, mungkin kalau kita dapat dosen seperti Pak Vidi ini, wah kita bakal tahu lah nanti ilmunya, nanti gimana cari pasarnya di luar negeri gitu Pak. Baik. Mungkin kalau ada tanggapan nggak dari Pak Faisal mengenai bagaimana tantangannya Pak Faisal nih membangun Red Blood misalnya. Waduh, ini pasti jatuh bangunnya banyak banget. Monggo Pak diceritakan nih ke penonton semuanya. Wah, cerita sejarah nih. Jadi awal mulanya itu ini tantangan utama sebenarnya di awal itu dari startup itu modal ya. Jadi kita harus bisa bikin caranya, gimana caranya itu kita bisa kalau kasarnya memberi makan startup kita sendiri. Jadi entah itu bootstrapping lah atau gimana. Dulu awal-awal buat startup ini maba. Nah ini justru seharusnya mahasiswa ini waktu yang tepat buat
teman-teman buat startup. Kenapa? Karena ketika teman-teman gagal, teman-teman itu nggak akan dihina oleh orang lain karena oh iya masih sekolah lah, masih kuliah. Beda ya kalau sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, kita ketika coba startup gagal, wah pasti ribut tuh rumah tangga dan lain-lain. Jadi yang paling cocok itu sebenarnya waktu kuliah. Jadi ketika mulai startup, mulailah waktu kuliah. Jadi saat itu memang buat startup ini sama sekali nggak ada, kita nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi semua anggota yang nggak ada yang digaji sampai berjalan berapa tahun nih ya, mungkin sekitar 4 tahun, 4 tahunan, 5 tahunan ya nggak digaji gitu. Jadi teman-teman harus bisa nyari uang sendiri kan dari situ, muter sendiri cari gimana caranya cari uang sendiri sampai ini harus bisa besar, ini harus bisa besar karena ini kita punya visi bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi visi itu yang kita pegang agar mental kita tetap stabil. Jadi Pak Jacob mental ya. Kemudian selain itu tim itu kita harus pinter-pinter ya cari tim yang mix match lah. Kalau bisa teman-teman cari tim yang berbeda-beda dari dari kebutuhannya. Kan kita kalau startup ada yang namanya hustler, ada hipster, ada hacker. Nah, hacker ini yang buat aplikasinya dan lain-lain. Terus hipster ini bagian yang konten, dan hustler ini bagian yang pintar ngomong dia. Jadi sebisa mungkin di startup teman-teman ada tiga kombinasi tersebut. Jadi jangan misal kalau mau ngambil anak informatika semua gitu. Ujung-ujungnya nanti nggak ada yang bisa ngomong biasanya. Kan teman-teman tahu biasanya anak informatika ya nggak cuma anak informatika. Saya sendiri pun kalau saya kan dari SI kebetulan, dari sistem informasi. Jadi ketika bicara dengan orang biasanya lebih bicara ke teknologi. Jadi kadang orang awam itu nggak paham apa yang kita bicarakan. Nah, oleh karena itu lebih baik kita cari orang-orang yang memang tujuannya dia pintar untuk berbicara. Kemudian tim ya, ini tim bongkar pasang kita sudah mungkin puluhan kali ya bongkar pasang tim. Dari awalnya 4 itu sudah, yang masih tetap sampai sekarang tinggal 2. Selanjutnya itu bongkar pasang tim ganti semua, ada yang keterima kerja, ya mungkin mentalnya atau gimana kurang kuat ya ambil kerjaan itu akhirnya ditinggal startupnya ya seperti itulah. Jadi permasalahan utamanya startup itu ya dari modal juga, tim juga, jadi seperti itu. Waduh, kompleks sekali ya Pak ini tantangan kalau membangun startup. Kita juga di sini tuh juga kesulitan untuk membangun tim sebenarnya Pak. Itu yang sebenarnya krusial ya Pak ya. Kalau kan tim kita itu ini di depan sini tuh ada pameran Pak. Di depan sini tuh ada satu anak mahasiswa inovasi digital itu harus berkelompok dengan mahasiswa lain yang di luar departemennya itu yang barusan tadi dibicarakan sama Pak Faisal mengenai tim yang harus heterogen gitu Pak. Nah itu kalau dari Pak Faisal sendiri bagaimana sih Pak caranya kita bisa mendapatkan tim yang baik yang sevisi sama kita tuh. Kan Pak Faisal udah beberapa sekali banyak bertemu orang tim gak cocok terus ada lagi gitu Pak. Bagaimana kalau menurutnya Pak Faisal tuh? Gimana caranya solusinya itu Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau mau cari tim kita sering-sering lah ikut acara startup. Buat apa sih? Buat kita networking. Kita sharing ide dengan teman-teman yang di sana. Orang yang datang ke event-event startup belum tentu dia punya startup kok. Jadi dia juga cari tim sebenarnya. Cari tim, aku nih bisa IT nih, siapa ya yang kira-kira ide apa yang bagus yang bisa aku bantu. Aku bisa ngomong nih kira-kira aku bisa cari siapa ya yang bisa buat bangun IT-nya ya. Jadi perbanyak networking teman-teman. Ikuti event-event khususnya startup ya kalau teman-teman mau fokus di sini. Jadi ikut event startup, teman-teman networking, teman-teman kalau punya ide ya teman-teman bisa ada namanya elevator pitch. Jadi
pitching cepat lah 1 menit tentang produk teman-teman. Jadi sambil kenalan, sambil teman-teman pitching produk kalian ke orang-orang yang kiranya sevisi dengan teman-teman. Terima kasih Pak Faisal. Waduh, ini yang cari visi memang susah ya Pak ya. Oke. Ini kemudian di sini sebelumnya tuh kami sudah upload Q&A di Instagram. Jadi di sini saya menampung ada beberapa pertanyaan dari pemirsa semua yang di luar sana. Mungkin bisa saya bacakan ya, ini nanti bisa dijawab satu-satu. Saya juga pengen tahu pendapatnya Bapak masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama. Kenapa banyak sekali startup yang gagal? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Mungkin dari Pak Fidi dulu bisa dijawab, Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya startup yang gagal ini kok karena sekarang ini kok belakangan ini banyak. Mungkin apa ya, awal mulanya mungkin ya. Awal mulanya mereka membayangkan sesuatu hal yang kalau saya buat usaha itu kalau berhasil, wah hasilnya banyak, bekerja sendiri itu hasilnya sudah bisa membuat kita nyaman. Yang kedua, biasanya mereka membayangkan kita kerjanya nyantai. Ya itu biasanya ya. Oh ini kan usaha saya sendiri, jadi saya santai saja. Nanti kalau ngerjakan di rumah bisa sambil mungkin membantu di rumah. Jadi tidak usah kemana-mana, di rumah aja bisa. Ada yang membayangkan hal-hal seperti itu. Padahal ketika kita membuka usaha sendiri, effort atau usaha yang kita butuhkan itu malah lebih besar. Karena intinya kita jelas nanti kalau sebagai owner apalagi intinya harus punya karyawan. Nah karyawannya gaji siapa? Nah ini ya, itu yang harus dibayangkan. Kadang-kadang kita kalau kerja sendiri ya beda ya. Kalau kita punya usaha atau bisnis memang tim kan. Gak bisa mereka kalau kita apalagi mempekerjakan. Kalau mungkin masih cari tim mungkin kayak tadi Pak Jakob bilang mungkin kita ambil tim-tim nanti bisa jalan sendiri, jalan tapi tidak dapat penghasilan dulu. Pak Faisal Pak Jakob tadi yang sampai 4 tahun, nah itu kan ya, karena mungkin timnya sudah bekerja di masing-masing lokasi dan ada penghasilan. Tapi kalau kita sudah rekrut karyawan untuk bisa membesarkan startup ini, wah itu malah kerja owner itu enggak lebih berat daripada karyawannya. Kalau karyawannya 8 jam mungkin ya ownernya malah lebih tinggi lagi, bisa sampai 10 sampai 12 jam. Mungkin lihat di itunya sejarahnya Khairul Tanjung juga dia kan bilang kalau mereka belajar 8 jam kita malah 10 jam karena memang secara teoritis kelihatannya kita kerjanya enak tapi ketika pulang mikir Mas Yan ini usahanya hasilnya harus gimana, harus bagaimana itu harus terus berpikir. Jadi kenapa yang dilihat dari bantuan seperti ada perusahaan ada investor mau menanam ke perusahaan kita atau di startup itu adalah pikiran dari si owner, pemilik utamanya. Kalau ini dikasih modal, dia nanti mengembangkan setelah ini bagaimana. Nah, terus apa yang dia lakukan, bagaimana bisa mengembangkan perusahaan ini. Sehingga perusahaan itu bisa jalan, tapi ketika sudah mampet, berhenti. Nah nanti kemungkinan gagalnya tinggi. Karena 2 tahun pertama itu nilainya pertama gitu, 2 tahun tok hitungnya. Kalau dia tidak ada jalan yang itu pasti nanti turun pasti. Berikutnya adalah tahun kelima. Ketika sudah lolos tahun kelima berjalan dengan baik maka akan naik dan stabil. Jadi itu penilaian dari untuk kalau kita membuka awal-awal usaha seperti itu. Kalau misalkan saya mungkin dari teman-teman yang lain Pak Jakob sama Pak Faisal mungkin ada tambahan-tambahan monggo. Boleh. Pak Jakob mungkin bisa ditambahkan dari tanggapan dari Pak Fidi tadi. Terima kasih. Ini pertanyaannya selaras banget dengan disertasi saya ya. Gitu. Jadi ya saya coba jawab dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi pengalaman gitu ya. Ya karena 13 startup saya runtuh gitu ya. Dari 18 itu 13 runtuh gitu. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Pengalaman gagal lumayan banyak gitu. Kemudian dari sisi penelitian karena saya jadikan disertasi, jadi memang relate banget ya. Jadi 9 dari 10 startup itu gagal di 5 tahun pertama, itu hasil penelitian gitu. Dan yang dimaksud gagal itu adalah
mereka memang satu tidak berkembang gitu, yang kedua memang benar-benar tutup gitu ya. Nah, faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi itu? Kalau dari yang saya alami dan juga dari penelitian itu adalah faktor visi ya, faktor visi dari founder dan co-foundernya itu nggak sejalan. Nah itu didukung oleh yang tadi disampaikan Mas Faisal ya, bahwa dari sekian orang sekarang tinggal 2 orang gitu ya. Kenapa? Ya karena visinya sudah mulai tidak muncul gitu, tidak sejalan gitu. Nah kenapa visi menjadi tidak sejalan? Visi menjadi tidak sejalan balik lagi sebenarnya mindset dan mentalitas gitu. Ujungnya nanti larinya ke sana lagi. Mau kita ngomongin tim gitu ya, mindset dan mentalitas ini bukan hanya mindset dan mentalitas founder, tapi juga mentalitas co-founder, mindset co-founder gitu ya. Dan nanti akan berimpact juga ke karyawan. Artinya yang di luar founder dan co-founder itu akan terdampak gitu. Dan itu akan menjadi satu hal yang membuat startup ini runtuh gitu. Saya ambil satu contoh aja, misalnya yang saya pernah alami juga. Si founder ini dia punya visi yang sudah jauh ke depan gitu ya, kemudian dia lebih bersifat misalnya saya mau startup saya growing nih lebih cepat gitu, tapi ternyata co-foundernya ada yang berpikir growing ya growing gitu ya, tapi jangan lupain nih impact gitu ya, jangan lupain impact ke masyarakat, impact ke ini gitu misalnya. Kemudian yang satu yang penting kita cari cuan sebanyak-banyaknya ya. Co-foundernya juga ada nih yang akhirnya cari cuan gitu ya, tapi tolong dong kami ini nggak bisa makan gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Widi juga gitu ya. Iya kalau co-foundernya udah bisa makan karena ada penghasilan yang lain. Nah kami ini co-founder ini belum bisa makan karena nggak ada penghasilan yang lain. Akhirnya ya udahlah, karena kami juga butuh makan, kami jadi karyawan aja deh, kami keluar gitu ya. Itu banyak banget yang kayak gitu, apalagi di level mahasiswa. Begitu udah lulus mereka tetap butuh dapat duit dan itu nggak didapat dari startup gitu. Karena balik lagi mentalitas gitu ya. Dari awal memang harus dipikirkan bahwa kita akan 5 tahun pertama ini kita mau kayak gimana nih gitu. Dan kita nggak boleh juga berpikir nanti kita istilahnya bahasa Jawanya jaga nol gitu ya. Kita mau jaga nol nih dapat investor gitu. Jadi lebih ke sana, sementara foundernya berpikir kita nggak akan cari investor gitu ya. Dan itu kejadian di beberapa startup saya sampai sekarang pun saya tidak pernah cari investor gitu, jadi semuanya bootstrapping gitu ya. Bahkan beberapa startup yang terakhir ini dari 6 yang tersisa ini semuanya saya bangun dengan modal 0 rupiah gitu. Jadi saya benar-benar modal 0 rupiah, saya bootstrapping, saya nggak nyari investor gitu, semuanya bergulir gitu. Bahkan sebelum startup berdiri, nah ini balik lagi ke arah mindset ya, sebelum startup saya berdiri revenue udah dapet gitu. Jadi begitu revenue masuk, startup berdiri sudah ada nih yang diputar sebagai arus kas. Nah ini yang saya munculkan gitu ya, dan membuat sustain akhirnya. Dan memang ada beberapa co-founder yang akhirnya tidak sejalan dan mereka memutuskan untuk kalau gitu saya mundur aja, saya leave gitu ya. Karena saya berharap dapat investor gede gitu. Nah ini akhirnya harus terjadi komunikasi. Makanya ada beberapa hal yang membuat tidak berhasil gitu. Yang pertama visi dari founder dan co-founder yang tidak selaras. Kemudian yang kedua adalah mindset dan mentalitas yang juga tidak selaras antara founder dan co-foundernya. Yang ketiga adalah pola komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara founder dan co-foundernya. Kalau saya rasa sih itu faktor utamanya gitu. Balik lagi. Silakan, saya kembalikan lagi. Iya, balik lagi ke mentalitas ya Pak, karena itu adalah faktor yang sangat penting nih untuk membangun, juga bisa menentukan bagaimana startup ini nanti ke 5 tahun selanjutnya itu bagaimana. Yeah. Baik, kalau tanggapan dari Pak Faisal sendiri ini, untuk jatuh bangunnya Red Blood ini, gimana menurut Pak Faisal ini bagaimana menurut Bapak mengenai startup yang gagal? Sepertinya bagian personal sudah dibahas Pak Jacob sama Pak Sigit semua ya. Saya bagian prosesnya aja deh. Biasanya teman-teman startup banyak yang gagal karena mereka gagal untuk market validation-nya. Jadi mereka
tidak menemukan inti permasalahan dari masalah yang mereka ingin coba pecahkan. Jadi gini, kadang ada istilah kayak kita ingin membuat startup nih ya, kita ingin nge-solve masalah kenapa gajah ini kok nggak nyaman ya jalannya. Terus kita cari masalahnya. Oh, ternyata gajah ini soalnya nginjak rumput nih, kakinya jadi nggak nyaman. Coba kita buat startup yang buat kaos kaki untuk gajah, kayak gitu. Kemudian gajah pakai kaos kaki, oh ternyata kok gajahnya nggak nyaman ya pakai kaos kaki. Coba ditambahin sepatu deh. Padahal sebenarnya masalahnya bukan karena rumput itu, tidak. Jadi mereka salah mendefinisikan masalahnya. Jadi kayak kalau kita startup ada namanya 5 why ya, 5 why. Jadi untuk kita bisa mendapatkan inti dari masalah, kita harus mempertanyakan masalah tersebut. Contoh nih, kalau gajah ya, kenapa gajah tidak nyaman dengan rumput? Oh, why pertama ya, kenapa gajah tidak nyaman dengan rumput? Oh, karena gajah itu mungkin pinginnya pasir. Nah, kenapa gajah pingin pasir? Mungkin karena pasir itu lebih halus gitu ya. Misal ya kayak gitu. Kenapa pasir lebih halus ya? Jadi kita cari sampai ketemu penyebab utamanya masalah tersebut. Jadi baru kita bisa, oh ternyata inti masalahnya seperti ini ya gitu. Jadi kayak donor darah juga kayak gitu. Dulu kita ada aplikasi untuk supply chain donor darah. Jadi kita sebagai mahasiswa ya dulu kita mau ngasih ke PM ini supply chain aplikasi apa sih buatan mahasiswa itu siapa sih? Kita belum punya power di situ. Nah, jadi kita coba gali-gali kenapa sih permasalahan donor darah ini ada terus. Oh, kita coba gali. Pertama karena orang nggak rutin donor darah. Nah, itu why pertama. Terus kita cari why kedua. Kenapa orang nggak rutin? Karena ada yang mereka sibuk, ada yang takut jarum, macam-macam. Terus misal, kenapa mereka sibuk? Ya karena mereka harus stay di kantor. Nah, akhirnya kita buat nih, yaudah kita buatkan event untuk di kantor-kantor. Ya, jadi kita desain root cause-nya dulu, jangan desain kenapa cuma satu aja, tapi kita nggak ketemu permasalahan utamanya seperti apa. Biasanya lebih banyak gagal startup seperti itu. Kemudian yang personal itu ya benar kata Pak Jacob, mentalnya. Nggak semua orang bisa, dulu itu pernah ada yang bilang, jadi sebenarnya startup ini bukan untuk orang-orang yang, orang-orang yang kalau kasarannya itu kurang mampu. Kalau di kemarin dulu pernah, jadi startup ini untuk orang-orang, kalau semisal orang itu, kalau kita kenal sekarang itu generasi sandwich ya, jadi mereka harus memikul beban banyak keluarganya, itu direkomendasikan untuk jangan buat startup. Karena startup itu benar-benar, wah, ya itu benar roller coaster gitu. Sedangkan orang-orang yang dari generasi sandwich itu, mereka orang-orang yang jadi tumpuan keluarganya. Sedangkan startup itu bisa jadi gagal, bisa jadi sukses. Jadi jadi memang benar-benar startup itu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip itu mampu secara finansial, dia bisa memanage, tidak ada halangan. Wah, waduh. Tambah lagi ya ini Pak ya, mengenai soal pendanaan mungkin Pak ya. Ini bagaimana nih generasi sandwich? Baik, terima kasih Pak Faisal. Nah, ini tadi Pak Jacob sudah mention soal investasi, investor. Pak Faisal tadi mention soal pendanaan juga. Nah, di sini ada pertanyaan menarik nih Pak. Dari Nafadia Mumtaz, bagaimana ya cara mendapatkan modal bisnis? Mungkin dari Pak Fidi bisa dijelaskan Pak. Ya, dari pengalaman saja kalau kita mendirikan perusahaan, jadi
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jakob juga bahwa sebenarnya visi itu harus bisa terwujudkan, tersampaikan kepada investor ketika kita mempresentasikan apa usaha kita dan bagaimana nanti hasilnya itu bagaimana di akhir. Tapi di tengah-tengah itu apa saja yang dilakukan dengan dana tersebut itu tadi. Jadi keyakinan itulah yang nanti akan membuat investor mau menanamkan saham ataupun menanamkan uangnya ke perusahaan kita. Di awal-awal mungkin mempresentasikan itu bisa owner itu mungkin ke orang-orang yang di sekitarnya dulu, orang-orang yang dikenal. Itu untuk melatih diri bagaimana menyampaikan sesuatu usaha miliknya agar orang-orang lain tuh mau berinvestasi. Jadi jangan sampai mangkel ini nggak mau invest, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Mungkin kita harus mengevaluasi diri bahwa apa yang kita sampaikan kepada investor itu kadang-kadang masih belum menarik, kurang menarik sehingga saya naruh uang nanti tahun depan kembali apa enggak? Berapa yang saya dapatkan? Terus uang ini nanti kemana? Apakah nanti di akhir itu bisa hilang semua atau bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa kita handle, maksudnya uang itu tidak bisa kita hasilkan, bagaimana caranya, dan itu semuanya sudah terpaparkan dengan baik ketika mengawali suatu usaha, sehingga nanti ketika perjalanan memang benar-benar dilakukan sehingga membuat investor juga puas. Tapi intinya adalah kita harus bisa dipercaya. Nah itu adalah salah satu mungkin nanti ketika investor sudah memasukkan, maka trust itu penting sekali. Karena apa? Mereka menanamkan uangnya, mereka menanamkan modal ke kita itu karena dia percaya bahwa kita bisa melakukan itu. Itu yang penting. Nah nanti ketika menjalankan memang di dalamnya itu kalau kita memprestasikan dengan baik semuanya dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka ya akan berjalan dengan baik. Saya beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu pernah juga dari tim kami untuk berpresentasi untuk membuat sebuah usaha, tapi terkena COVID. Bagaimana, kan tidak bisa jalan sama sekali. Ya kita tetap bertanggung jawab karena dana sudah terpakai, dan ketika apa yang kita bicarakan tidak tersampaikan, tetap kita harus menemui investor tersebut sebagai penanggung jawab, tetap diberitahukan apa yang terjadi. Jadi mereka juga harus wajib tahu, karena apa? Perusahaan ini memang dulu ada investnya, kalau nggak ada investor nggak akan jalan. Tapi ini perjalanan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena di luar kendali kita, karena seperti COVID kemarin itu. Jadi beberapa perusahaan yang banyak yang gulung tikar karena hal-hal tersebut kan itu di luar kendali. Nah itu juga harus diomongkan ke perusahaan. Pernah itu ketika itu ya kita nyampaikan, kita ini sampai losing berapa, sampai investasi 100 juta ternyata keuangannya juga, cash flow-nya juga sangat berkurang sekali. Ternyata ketika kita beritahukan ke investor, ini seperti ini yang terjadi, dia bilangnya malah, sampein 100 juta mas saya invest di sana 500 juta loh, uangnya hilang tambah gitu. Nah kan gitu berarti kan mereka tambah percaya kepada nanti suatu saat lagi mungkin kalau kita punya ide apa mereka lebih percaya, karena apa? Kita tidak lari. Nah itu kan menanamkan kepercayaan kepada orang. Nah itu penting sekali, karena apa? Usaha yang pertama mungkin nggak bisa berhasil, tapi belum tentu nanti satu atau yang kedua bisa berhasil, bisa menutup usaha-usaha yang lain itu tadi, seperti itu. Terima kasih. Membangun trust ya. Kalau dari Pak Jakob ini bagaimana Pak? Bagaimana caranya mendapat modal bisnis? Oke, terima kasih. Kalau sekarang saya bilang membangun startup, nyari modal bisnis itu nggak susah gitu ya. Apalagi kalau di awal gitu. Apalagi ini mahasiswa gitu. Nah, jadi jangan melulu berpikir tentang investor dulu deh. Kalau menurut saya gitu ya, mulai usaha aja belum gitu. Investor itu kalau nanti lah, kalau sudah siap untuk berkembang, jadi sudah bukan lagi startup tapi udah scale up kayak Reblat gitu ya. Itu emang udah waktunya nyari investor. Tapi kalau masih belum jelas segala macamnya, jangan berpikir ke investor dulu. Ada banyak cara kok gitu ya. Yang pertama
kementerian saat ini tuh sudah banyak banget memberikan gelontoran dana gitu. Kebenaran saya salah satu tim pakar di Kemendikbudristek yang mengawal program namanya P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Itu dikasih tuh 15 juta sama 20 juta tuh dari ITS juga lumayan banyak yang lolos gitu ya. Artinya apa? Cuman berbekal ide doang itu sebenarnya udah bisa kok dapat duitnya gitu ya. Tapi idenya yang memang harus benar-benar tervalidasi, minimal itu nggak usah sampai ke product market fit deh, masih problem solution fit aja udah bisa dapat lo itu dananya 15 juta. 15 juta itu bisa kepake untuk membangun mulai untuk bikin survei kecil-kecilan sampai nanti akhirnya bisa jadi product market fit gitu ya. 15 juta cukup. Nah, yang emang udah jalan ininya produknya udah ada, udah mulai jualan kecil-kecilan, bisa mengarah ke yang bertumbuh tuh dapatnya 20 juta. Nah, itu udah lumayan gitu ya. Untuk mengawali itu udah lumayan. Belum lagi dari kementerian lain, dari Kemenkop juga sudah ada gitu ya, dari yang lain juga sudah ada, dari kementerian lain. Kemudian bahkan dari kampus-kampus termasuk ITS yang saya tahu, itu ada namanya inkubator bisnis. Nah, di inkubator bisnis itu diberikan pendanaan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya mental lagi, balik lagi mental dan mindset gitu ya. Kita mau ngomongin strategi, kita mau ngomongin market validation, kita mau ngomongin finansial, balik lagi mindsetnya gitu. Mindsetnya sebenarnya apa sih? Emang duitnya mau kepake apa? Itu yang paling penting gitu ya. Duitnya mau kepake buat apa? Kalau bayangannya aja masih belum ada, ya investor juga pikir-pikir ya. Kebetulan saya juga investor gitu ya, walaupun bukan yang sampai bermiliar-miliar enggak gitu ya, tapi saya melakukan invest ke startup-startup. Yang saya lihat memang pertama kali kalau saya mau invest adalah timnya gitu. Mindset timnya kayak apa, mentalitas timnya kayak apa. Udahlah nanti strategi macam-macam itu bisa jalan. Apalagi di kampus-kampus ada inkubator. Inkubator itu akan membantu teman-teman untuk berjejaring dan mendapatkan pendanaan salah satunya. Tapi yang paling penting adalah tidak semua operasional di startup tahap awal gitu ya, itu membutuhkan pendanaan gede, enggak kok gitu. Yang penting apa? Jejaring, networking, kemudian ada mentoring, ada coaching. Udah itu dulu jalanin, insya Allah nanti untuk pendanaan kalau memang sudah mulai stabil gitu ya, investor tuh datang sendiri kok gitu. Coba kayak Red Blood gitu ya, udah nggak usah bingung dari investor yang datang lamar tuh gitu ya ke Reblat gitu ya. Anda butuh berapa gitu. Karena apa? Karena sudah ada trust yang tadi disampaikan Pak Vidi. Karena sudah ada portofolio gitu ya. Pendapatannya berapa, kemudian suara di luar itu juga kayak apa tentang startupnya itu dibangun mulai dari awal. Jadi kalau mau mendapatkan pendanaan kayak gimana? Yang pertama bisa dengan mencari melalui kompetisi-kompetisi. Yang kedua ada pendanaan-pendanaan yang sifatnya hibah gitu ya. Walaupun jangan berpikir bahwa hibah itu ya nanti dapat hibah dipakai beli iPhone ya, jangan gitu ya. Dapat hibah yang memang beneran untuk gedein bisnisnya teman-teman gitu. Ada banyak hibah ya. Nanti kalau butuh list hibah boleh deh kontak saya atau kontak ke inkubatornya ITS gitu. Gitu ya. Itu ada semua tuh list hibah gitu. Kemudian yang ketiga barulah mikir tentang investor kalau bisnisnya teman-teman memang sudah mulai berkembang. Karena apa? Saya perlu meluruskan ada banyak pemikiran tentang investor gitu ya yang perlu untuk diluruskan. Jadi investor itu bukan ngasih dana hibah ya teman-teman ya gitu. Dan investor tidak selalu berpikir tentang cuan, tidak terlalu berpikir tentang profit. Saya nanti taruh duit sekian, saya dapat sekian, enggak gitu ya. Saya pun kalau taruh investasi di sebuah startup, yang saya pikirkan adalah impact. Impactnya nanti apa? Bukan hanya impact buat saya, tapi impact buat masyarakat apa, impact buat customernya kayak gimana, kedepannya bisa jadi apa, apakah sesuai dengan value yang dimiliki oleh si investor gitu. Karena investor tuh ada banyak yang juga misalnya gini, saya concern kepada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Sociopreneur kayak Rebot saya paling suka gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi, oh saya suka banget gitu. Berkaitan dengan inovasi, oh saya suka banget gitu. Apalagi bisa membantu orang lain, wah saya suka banget tuh kayak gitu. Tapi ada investor yang memang oke, ini pokoknya kalau enggak IT saya nggak mau, ada yang seperti itu. Ya, jadi balik lagi kalau mau cari investor ibaratnya adalah seperti
teman-teman mau menikah, bukan lagi mau pacaran teman-teman. Karena apa? Begitu investor masuk, ibaratnya teman-teman duduk di kursi, maka pantat teman-teman harus geser tuh. Karena akan ditempatin oleh pantatnya investor teman-teman. Jadi jangan berpikir dapat investor tuh enak. Oke, dapat investor dapat duitnya. Enggak ya, tapi teman-teman dapat investor, duitnya teman-teman dapat, tapi teman-teman juga harus siap untuk diatur oleh investor. Jadi jangan jangan hanya berpikir nyari investor dapat duitnya enggak. Begitu teman-teman nggak perform, kalau misalnya memang sahamnya investor tinggi, teman-teman diganti tuh dari situ. Ini yang harus dipikirkan gitu ya. Jangan semua lari ke investor, ngapain? Ya, ada banyak kompetisi, ada banyak cara untuk bisa dapetin pendanaan, dan pendanaan bukan satu-satunya. Tapi memang teman-teman harus mampu untuk mengkomunikasikan seberapa bagus sih dan seberapa siap startup teman-teman. Bagaimana mengkomunikasikan itu kepada orang lain, gitu ya. Dengan pitching, dengan membuat pitch deck yang baik, gitu ya. Kenapa ya? Karena nanti akan dari situ akan bisa mencari tidak hanya investor, tapi bisa mencari tim, bisa mencari co-founder, bisa mencari pendanaan yang sifatnya itu hibah. Semuanya berawal dari pitch deck. Dan pitch deck berawal dari mindset. Mindset berawal dari mentalitas. Itu dari saya. Waduh, baik sekali. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Karena memang banyaknya Mbak ya pendanaan di luar mencari investor. Seperti kalau di mahasiswa tadi kita bisa cari lomba, karena lomba kan juga banyak ini fee-nya yang didapatkan itu sekitar 10 sampai 20 jutaan. Itu juga ya, karena itu bukan lomba ya. Kalau yang itu program kompetisi ya. Jadi program kompetisi mahasiswa. Kalau lomba nanti beda lagi. Kalau lomba juara 1, 2, 3 doang. Kalau itu program pendanaan, jadi ada sekitar kemarin itu sekitar 4.000 ya. Ada sekitar 4.000-an yang didanai oleh pemerintah loh. Kan luar biasa gitu ya. Kalau lomba cuma juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 itu aja yang didanai gitu. Tapi kalau program ada ribuan yang didanai. Mungkin nanti gitu, Pak Jacob bisa membina kita anak inovasi digital ya Pak. Mohon bantuannya. Dengan senang hati. Oke. Untuk saya penasaran nih dari Pak Faisal nih, karena Pak Faisal dulu membangun Red Blood-nya tuh dari jadi mahasiswa atau udah setelah menjadi mahasiswa? Saya penasaran tentang pendanaannya Red Blood ini bagaimana Pak? Monggo dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Dulu membangun Red Blood itu pas masih jadi mahasiswa baru, belum diangkat ya kalau di saya, masih belum diangkat itu ya, masih pengkaderan itu. Jadi bangun Red itu sama senior saat itu. Jadi sebenarnya permasalahan utama itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman kuliah ini biasanya yang nanya ini. Biasanya teman-teman yang tipenya, benar kata Pak Jacob ini, jangan mikir investor dulu. Jadi tipe-tipe biasa yang nanya investnya gimana itu tipe-tipe yang bounty hunter lah intinya. Ya ketika pokoknya cari lomba dapat uang, cari lomba dapat uang kayak gitu. Itu pemikiran kalau mau buat startup buang itu kayak gitu. Udah hapus pikiran-pikiran kayak gitu. Karena kita bukan tipe di startup, bukan tipe bounty hunter, tapi kita lebih tipe yang dimana produk kita itu impact-nya sangat besar ke masyarakat. Jadi ketika teman-teman buat produk itu impact-nya pengaruh banyak bagi masyarakat, nggak usah dicari investor, pasti investor yang datang itu teman-teman. Nah, kalau tipe-tipe yang suka cari uang, biasanya ini waktu saya kuliah pengalaman, ya udah dapat uang nggak jalan, udah selesai. Biasanya ya dapat uang selesai, buat prospek baru, dapat uang selesai. Jadi mereka ya memang fokusnya pengen dapat uang aja, udah selesai, mau bukan buat perusahaan itu, tapi buat beli yang lain, barang-barang yang mereka suka dan lain-lain kayak gitu. Itu kelihatan mungkin sampai sekarang kayak gitu ya di kampus ya. Saya kira sudah hilang ya tipe-tipe bounty hunter, ternyata masih ada ya. Itu yang harus mentalnya yang harus dibuang. Teman-teman jangan cari keuntungan dari situ. Teman-teman harus melatih mental, karena startup itu
jatuh bangun banget ya. Teman-teman harus bisa cari intinya untuk memberi makan diri sendiri itu teman-teman harus bisa gitu. Tidak mengandalkan dari investor. Jadi ketika mentalnya teman-teman diasah, di startup, nanti otomatis investor pun akan tahu, oh ya tipe anak ini nih tahan mental, kuat mental ya, kuat mental gitu. Investor pasti terah lah ke kita. Saya ingat misal kita ya berapa tahun nih kita bootstrap 5 tahun, 10 tahun ya. Dia investor akan percaya, oh ya bootstrap begitu lama pun masih tetap survive kok. Jadi sebenarnya investor itu yang akan datang ke kita. Jadi jangan mikirin pendanaan dulu lah intinya. Pikirin seberapa impactful produk kalian ini ke masyarakat. Ketika produk kalian ini sudah berimpact sangat banyak ke masyarakat, investor yang akan datang. Baik, Pak Faisal. Waduh, hari ini kita dapat banyak insight dari bapak-bapak beliau-beliau ini ya. Dari bagaimana kita mendapatkan ide, terus bagaimana cara pendanaan, masalah-masalah yang dihadapi ketika kita membangun startup. Waduh, itu luar biasa sekali. Buat teman-teman mahasiswa inovasi digital, siap-siap ya. Habis ini kita bakal nyemplung banget di semester-semester selanjutnya untuk merealisasikan ide-ide kita yang udah kita pasang di depan ini. Ada 41 ide di sini, Bapak. Baik, mungkin pertanyaan tersebut sudah mengakhiri percakapan kita hari ini. Sebenarnya saya betah sekali di sini ya mengobrol sama bapak-bapak, tapi karena waktunya sudah tinggal 3 menit lagi.